tentang harga diri hidup perkawinan atau harga diri berkeluarga. Kedua pengantin yang berbahagia bersama Bapak Mama Saksi, orang tua kedua mempelai, frater, Bapak Ibu saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Orang-orang Flores Timur Sumba atau Pulau Bangora dari dulu punya harga diri dalam hidup berkeluarga, hidup perkawinan. Dan orang-orang Timur ini dari dulu, dari Losai, Lormono, Tasik-Tasik, punya harga diri dalam hidup berkeluarga. Harga diri hidup berkeluarga mereka itu diukur berdasarkan pekerjaan. Jadi mau kawin ini, orang tanya anak mantu dari mana, kerja apa? Harga diri diukur berdasarkan pekerjaan. Baik laki-laki maupun perempuan, bukan kawin saja, tapi dia kerja apa? Baru orang melaksanakan perkawin. Jadi orang tidak sembarang kawin. Lalu kawin ini harga diri berdasarkan garis keturunan. Dia kedua turunan. Jadi harga diri ini berdasarkan garis keturunan. Bahkan harga diri ini berdasarkan juga leluhur. Leluhur itu kan bahasa kita menarik bilang, seperti itu bilang harga diri itu manusia. Atau bahasa orang bilang nih, kawin ini ada harga diri juga leluhur, bukan kawin sebar. Bila bilang kamu dua mau, siapa tahu leluhur ini yang tusuk kamu tidak rasa. Jadi harus ada pekerjaan. Pekerjaan itu apa saja? Tani kah, gembala sapi kah, tukang kah, PNS kah, harus ada pekerjaan. Dan pekerjaan-pekerjaan itu tidak hanya sekedar tani, tidak hanya sekedar ini tukang, tidak hanya sekedar PNS. Kalau hanya sekedar itu, ini semua orang bisa tahu. Dulu kalau orang mau kawin itu, orang tanya mati, tanya ini manefon. Kalau orang Belu Selatan BH itu, tanya dulu manefon itu saya buat ini kalau ada kelapa naik kelapa. Oh, dan orang yang ada abad banyak bilang saya itu pinang buah katanya kelale. Dulu juga tahu di mana tanya kan ini anak mantu ini servis susah bilang banyak tahu kerja tapi ada tambah bilang servis sukalan kenal. Jadi harga diri dia mau kawin ini diukur berdasarkan pekerjaan. Dan tidak hanya pekerjaan saja, pekerjaan ini menghantar orang ke apa yang disebut itu cinta kasih. Itu harga diri. Dan harga diri ini, pekerjaan ini, cinta kasih ini, kalau orang Serani punya pekerjaan tani, tidak antar orang kepada cinta kasih, beda apa dengan agama lain? Orang Serani mesti tambah harga diri plus. Harga diri plus apa? Bilang karena ini dibaptis loh.
Kawin ini baptis itu waktu dulu kami dulu katekismus ajar bilang harga diri kawin itu anak aman Roma, anak Yohan mandi Kristus, anak Roh Kudus ya. Itu harga diri. Jadi kawin ini harga diri di sana. Karena orang-orang dibaptis, bukan orang kafir. Artinya kawin ini gambaran citra Allah. Kawin itu gambaran citra Allah. Gambaran citra Allah itu yang mana Ibaman Roma. Bahas disebutkan glory Bapa, Tinggi, Spiritus. Itu harga diri orang serani. Gambaran citra Allah. Tapi kawin itu lebih ada harga diri plus. Itu karena apa? Kawin itu kan dalam bahasa di kampung bilang itu papa mama itu naik Roma yang Grace. Papa mama itu jadi papa mama itu naik Roma Grace. Aman Roma inan Roma. Itu gambaran citra Tuhan Allah. Harga diri. Jadi tidak sembarang kawin. Jadi kalau kamu mau kawin itu bukan hanya kamu dua, tapi gambaran citra Tuhan Allah, harga diri keluarga itu dipertaruhkan. Tapi kami dunia modern itu sekarang selamat pagi kenalan, selamat siang pesiar, selamat sore kawin sudah. Mulai ya. Dan karena itu perkawinan itu harus ada kesepakatan dua belah pihak, laki-laki dan perempuan, kesepakatan orang tua, kesepakatan masyarakat, dan kesepakatan menurut tata cara gereja Katolik. Dan itu persatuan keluarga itu, hidup suami istri itu mesti didasarkan atas cinta kasih yang terbesar. Karena cinta kasih yang terbesar, dia melahirkan kita manusia ini. Karena cinta kasih yang terbesar, dia melanjutkan garis keturunan. Kita dilahirkan dalam keluarga. Jadi kita yang dilahirkan dalam keluarga itu harga dirinya karena kita manusia. Manusia yang gambaran citra Tuhan Allah. Dan karena itu dalam kanon gereja Katolik perkawinan di harga diri plus. Harga diri plus itu apa yang dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar kerja, tidak hanya sekedar ini material kekayaan, tapi harus mengantar orang ke cinta kasih. Dan cinta kasih perkawinan itu masing-masing keluarga itu harus memelihara. Kuncinya kamu dua yang pegang, pasangan suami istri yang pegang. Sebab kunci hidup berkeluarga cinta kasih itu di-offer kepada yang lain, itu lama-lama itu hidup berkeluarga itu hancur. Perceraian dalam hidup berkeluarga, pertengkaran yang mengakhiri perceraian. Karena apa? Karena harga diri cinta kasih itu diperjualbelikan. Itulah harga diri orang serangga keluarga Kristen.
Yang berikut, harga diri perkawinan itu tidak hanya disebut ini keluarga Yuli Gomez dan Yuliana da Silva, keluarga manusia bernatural. Keluarga manusia itu bukan salah. Keluarga manusia ini mengangkat orang kamu tidak disebut saja keluarga manusia, tapi disebut sahabat Tuhan Allah. Keluarganya Tuhan Allah, sahabat Tuhan Allah. Jadi kawin ini, berkeluarga itu tidak hanya kamu dua. Memang keluarga manusia itu disebut keluarga Tuhan Allah. Keluarga itu menurut bahasa di kampung Beno bilang halo Beno. Halo Beno itu mana TV sudah bosok teh. Beno rumah sahabat Tuhan Allah. Itu harganya. Kami biarpun miskin, sederhana, tapi apa kabar kami ini? Halo Beno bro. Itu disebut sahabat-sahabat Tuhan Allah. Oleh karena itu kan dalam kanon bilang apa yang dipesankan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Diceraikan oleh manusia itu kan halo Beno diabo. Sekarang diabo di mana? Sekarang diabo itu di mana-mana, dikatakan diabo itu setan itu dia sehari-hari mencari mangsa, merongrong mangsanya. Jadi itu hidup dan punya maksud terbesar itu sampai berkawin. Yang berikut, harga diri perkawinan itu karena sahabat Tuhan Allah, karena gambaran citra Tuhan Allah. Oleh karena itu perkawinan itu kudus. Perkawinan itu kudus. Jadi perkara nikah itu mengambil kekudusan dengan Tuhan Allah dalam ikatan kudus. Seperti kami imam ini, sakramen imaman sama-sama kudusnya. Lulik kadesan, lulik sakramen nikah, lulik sakramen imaman. Karena itu kita semua wajib misa. Umat mengambil kekudusan dengan sakramen yang diterima, kami mengambil kekudusan yang kami terima dalam Ekaristi Kudus. Semua kita mengambil kekudusan hanya dengan Tuhan Allah dalam Ekaristi Kudus. Nah, itu yang disebut harga diri. Tapi di dunia ini orang serang ini lupa dia punya harga dirinya. Jadi kita ini harga diri kita karena sakramen pembaptisan. Dibaptis di nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan berkeluarga itu menurut bahasa daerah dalam aman meroma, inan meroma. Nah, meroma Kris di dunia itu Papa Mama. Dan karena itu kita disebut sahabat Tuhan Allah, keluarganya Tuhan Allah. Bacaan pertama tadi menarik. Hidup bersama itu perlu saling mengasihi seperti kasih Kristus terhadap umat dan gereja. Dan di dunia ini orang pertanyakan betul ke tidak ini dia ada cinta kasih ke tidak. Sebab kami dunia modern ini orang bawa 100 juta dia ini cinta kasih besar sekali. Bahwa 200 juta dan ini yang paling hebat. Bahwa 1 miliar dan ini cinta kasih saudara. Itu namanya cinta kasih
pinggiran. Namanya cinta kasih diukur berdasarkan kosan. Kami punya cinta kasih itu berdasarkan apa? Anak ibadah meroma, anak bawaan mana Yesus Kristus, anak Roh Kudus. Wajar kami miskin, tapi kami di gambaran cinta Tuhan. Biar kami kaya juga harus berdasarkan gambaran Tuhan. Biar kami miskin, biar kami kaya, biar kami pintar, harus bersama-sama karena gambaran cipta Tuhan Allah. Kalau sekarang ini hidup perkawinan ini dirongrong karena material, dirongrong karena ilmu pengetahuan, dirongrong karena hal-hal duniawi yang menarik. Di dunia ini perlu semuanya itu, tapi harus dulu kami dididik, harus dulu dididik, harus demi ad maiorem di gloriam, demi kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebab kami sekarang aimat energia, meromah lihat, amiriku soentia, naik meromah lihat. Sekarang begitu. Semuanya harus karena gambaran cipta Tuhan. Jadi kami yang orang timur yang minta ini karena Tuhan. Kami yang keriting poin A meroma. Bukan saja gambaran itu melayani Palestina, karena kita sama-sama dibaptis. Sekarang ini ada buat perbandingan. Tidak, saya punya bapak-bapak, mama-mama di kampung-kampung disebut dengan MBT, sekolah. Sabar dulu, kita ada yang bagus-bagus ini asal usul di sana yang BT dong. Kita dilahirkan dalam keluarga itu. Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu dilahirkan dalam keluarga Nazaret seperti kita manusia ini, supaya keluarga-keluarga kita diberkati. Tuhan Allah dilahirkan dalam keluarga. Dan karena itu keluarga-keluarga kita cermin dari Tuhan Allah. Ini yang disebut harga diri dari sebuah perkawinan, harga diri dari keluarga-keluarga. Tapi dalam permasalahan sering kita lupa. Oleh karena itu perkawinan ini mengingatkan kita semua bahwa keluarga ini sesungguhnya memang keluarga kita manusia yang dikuduskan, diikat oleh Tuhan Yesus dalam Efesus. Profisiat dan sangat berbahagia untuk keluarga baru dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.